wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahi nabi wa ali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-khamisu, yang kelima, as-sunanu allati ba'da mashir ra'si. Sunnah-sunnah setelah mengusap kepala. Yang kelima, sunnah-sunnah setelah mengusap kepala. Mengusap kepalanya wajib. Nah, sunnah-sunnah setelahnya yang pertama, mashul udhunaini, mengusap kedua telinga. Wa yaqulu indahu, dan mengucapkan atau berdoa ketika mengusap kedua kuping, Allahumma ja'alni, doanya nih, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayatabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling terbaik di antaranya. Allahumma asmi'ani munadiyal jannah. Ya Allah, perdengarkanlah aku panggilan surga. Fil jannah, di dalam surga, ma'al abror, bersama orang-orang baik. Wa a'udzu bika minan nari wa su'id dar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan tempat tinggal yang jelek, yang buruk. Jadi setelah mengusap kepala, disunahkan mengusap kedua telinga. Wa yamsahuhuma tis'amarratin, dan mengusap keduanya 9 kali. Ini cara yang sempurna. Cara sunnah yang sempurnanya mengusap telinga 9 kali. Salasan istiqlalan, tiga yang pertama sendiri, bima'in jadid, dengan air yang baru. Bi'an yumarra bimusabbahataihi fi ma'atifil udun wa yamurra biibhamaihi ala zahiri udunaihi. Nah, 3 yang pertama caranya begini. Lihat tangan gini, gitu deh. Ini masuk, yang ini jempol bagian luarnya. Nah, ini satu. Air baru terus. Ya. Ada ini enggak? Ini kan sini. Ini airnya. Tuh. Lihat nih. Masukin ini nih. Tuh. Nah, itu kan jalan kan? Jadi airnya baru terus ya. 1 2 3. Wa salasan lisimakhaini bima'in jadidin, dan 3 usapan untuk simakhain, 2 lubang kuping. 2 lubang kuping. Bima'in jadid, sama dengan air yang baru. Kadzalika bi an yudkhilal musabbahataini, begitu juga sunnahnya dengan memasukkan 2 jari telunjuk fi kharqail udhunaini, di lubang lubang telinganya. Jadi ada ulama yang mengatakan sunnahnya dengan telunjuk, ada juga yang mengatakan dengan kelingking. Ada yang telunjuk, ada yang kelingking. Kalau yang telunjuk berarti
pakai air yang baru. Sama kelingking juga pakai air yang baru. Jadi begini, ya udah tadi tuh 1, 2, 3, ambil lagi tuh 1, 2, 3. Atau bisa juga kalau pakai kelingking bareng, kalau pakai kelingking dibasuh tuh, kelingking nggak kena nih, gini dah, itu, buat dalamnya. iya lubangnya. Iya. Nah, kelingking kalau telunjuk kan udah kena tadi kan, udah nggak pakai, makanya harus pakai air baru. Basuh, kalau pakai kelingking nih, oh, ini kan enggak nih, gitu. Sampai berapa? 3 kali. 3 kali. Jadi berapa semuanya totalnya? 6 kali. Makanya sunnahnya bisa pakai telunjuk, bisa pakai kelingking. Boleh dua-duanya. Wa salasan istizharan bi fathil kaf. Yang ketiga, wa salasan istizharan yang tiga lagi istizharan. Apa namanya? Yang tampak gitu. Bi fathil kaf dengan lapak tangan bagian dalam. Bima jadi air dengan air yang baru juga. Jadi udah 6 tadi. Ambil lagi tuh gitu. Semuanya. Ya, semuanya. Jadi sempurna ada berapa? 9. 9 itu cara sunnah yang sempurna. Jadi cara basuh kuping yang sempurna itu ada 9 basuhan. Jadi yang pertama ini nih, ambil air 1. Nah kalau kita memakai kelingking sekalian tuh, itu 2, kelingking lagi tuh, kelingking belum kena kan, sampai 3, berarti total berapa ya? 6. Nah ambil lagi air baru 1, 2, 3, jadi berapa? 9. Atau 1 ambil lagi karena kita pakai tunjuk, ya kan? Karena kan tunjuk dipakai tadi, harus pakai air yang baru. Lagi, seterusnya gitu. Jadi ada berapa membasuh kuping sunnahnya? 9 kah? Banyak nggak? Kita tahunya cuma 1 doang ya. Ternyata ada 9 basuhan sunnah tuh. Yang kedua, wa mashur raqabah, sunnah setelah mengusap kepala, setelah mengusap telinga, mashur raqabah, mengusap tengkuk. Suraqabah nih, tengkuk. Indal a'imah, ini sunnah menurut para imam, diantaranya Al-Ghazali, Imam Ghazali, Wal-Baghawi, Imam Baghawi, Wal-Rafi'i, Imam Rafi'i. Wa yusannu bil yadil yumna, disunahkan dengan tangan kanan. 1, 2, 3. Wa yaqulu indahu, dan dia mengucapkan ketika membasuh apa sih namanya? Tengkuk ya? Pundak ya? Apa? Tengkuk ya. Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah lepaskanlah tengkukku atau leherku dari api neraka. Wa'udzu bika minas salasili wal aghlal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rantai dan belenggu-belenggu. Neraka kan orang dirantai, dibelenggu sih. Kita berlindung sama Allah dari situ. Jadi setelah mengusap telinga, apa sunnahnya? Mengusap tengkuk. As-sadisu yang keenam, as-sunnanu allati fi asna'i ghuslir rijli. Sunnah-sunnah yang ketika membasuh kaki. Wa yusannu ghusluhuma bi yadihil yusra, dan sunnahnya membasuh kaki itu dengan apa namanya? Tangan sebelah kiri. Buat gosoknya, sunnahnya itu. Yang pertama, aniyah bidadi'a minal asabi, dimulai dari jari-jari, sama kayak tangan kemarin, masih ingat nggak? Ya kan? Dimulai dari bagian apa? Jari dulu. Idza kana yasubul ma'u ala nafsi, kalau dia nuangin air sendiri, ambil dari gayung, ya kan? Berarti apa? Sunnahnya dari jari-jari dulu, arah kaki dulu tuh.
arah jari baru ke belakang. Sunnahnya. Tapi wa idza sabba alaihi ghairuhu, kalau dia dituangin orang atau pakai apa namanya? Keran, ya kan, atau pakai kalau di kampung tuh apa? Apa? Petasan. Iya, gelojokan apa tadi? Kendi. Nah, itu kan mirip dengan apa? Dengan dituangin kan sama orang kan. Nah, bayat tadi bil ka'abi, maka dimulainya dari ka'ab, apa namanya, mata kaki. Dimulai dari mata kaki. Sama kayak tangan. Tangan kan begitu, kemarin basuh tangan, kalau misalnya kita membasuh sendiri, dimulai dari mana? Dari jari kan gitu kan. Air nurun ke bawah. Tapi kalau misalnya pakai keran, kalau misalnya dituangin sama orang atau pakai keran, dari mana mulai? Dari apa namanya sih? Siku dari belakang ke depan gitu. Sama kaki gitu juga. Sunnahnya kayak gitu. Wa yaqulu inda ghusl yumna, dan dia mengatakan atau berdoa ketika membasuh yang kanan, jari yang kaki yang kanan dulu ya, sunnahnya ya. Jangan yang kiri dulu. Allahumma tsabbit qadami 'ala shirat, ya Allah, teguhkanlah, kuatkanlah kakiku di atas sirat mustaqim. Tahu kan sirat mustaqim yang tipis banget kan? Makanya minta diteguhkan biar enggak apa? Biar enggak jatuh. Karena sirat ini proses terakhir, nanti udah sirat. Kalau selamat di sirat ya udah masuk surga. Tapi kalau sirat di sirat ya udah masuk ke dalam. Ma'akadami ibadika sholihin, bersamaan dengan kaki-kakinya hamba-hambamu yang soleh. Jadi minta sama Allah ketika membasuh kaki yang kanan, minta doa, ya Allah, minta biar kaki ini mantap atau kuat atau teguh ketika melewati sirat. Jadi ketika lewat kita enggak enggak kepleset, enggak jatuh ke bawah. Wa yaqulu inda ghusl yusra, dan dia mengucap ketika membasuh kaki yang kiri, Allahumma inni a'udzu bika an tazilla qadami 'ala sirati finnar. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kedua kakiku 'ala sirat, di atas sirat mustaqim, finnar, dalam api neraka. Yauma tazilu aqdamul munafiqin wal musyrikin, di hari yang mana kaki-kakinya orang munafik dan orang musyrik itu tergelincir masuk ke dalam api neraka. Nah, jadinya sunnahnya ketika membasuh kaki apa, yang kanan dulu ya. Yang kanan baru yang kiri. Nah, kemudian ngusap kakinya pakai apa? Pakai tangan kiri. Nah, kemudian dimulai dari mana? Kalau misalnya kita yang menolong sendiri, dimulainya dari arah depan, jari dulu. Jari baru ke belakang. Tapi kalau misalnya dituangin orang atau pakai keran, berarti dimulai dari mana? Dari arah mata kaki. Sunnahnya kayak gitu. Yang kedua, sunnah dari ketika membasuh kaki adalah wahwa imrar lihat alal udwi, yaitu menjalankan tangan di atas anggota badan, digosok gitu tangan kakinya. Dengan apa? Tangan kiri. Yang ketiga at-tahlil itu menyela-nyela. Wadzalika bi khinsiril yadil yusra, nah disunahkannya dengan kelingking tangan kiri. Jadi nyelaknya pakai kelingking tangan kiri. Mubtadi'an min khinsirir rijlil yumna ila khinsirir rijlil yusra min asfal. Nah, disunahkan dimulai dari kelingking kaki yang kanan, nanti ketemunya di kelingking kaki yang kiri. Jadi dia nyalanya dari bawah. Gambar nggak? Karena menyontohin takut songong. Jadi dimulai dari bawah, ya. Dari bawah, dimulai dari kelingking kaki yang kanan, ya kan? Terus habis itu jadi manis, tengah, nanti ketemunya tuh. Nah, terus jadi berjalan dia.
Diselak dari bawah gitu tuh. Dari telapak berarti. Iya, dari bawah. Pakai kelingking sebelah kiri, sebelah kiri gitu tuh. Diselak-selak sunnah. Selak. Takutnya ada batu kan di situ. Ada semen, ada apa aja, takutnya bernempel. Sunnah diselak-selak. Jadi sela-selanya dari kaki kanan ya dimulainya ya, yaitu bagian kelingking yang kiri nanti ketemunya di kelingking yang sebelah kanan nanti ketemunya di kelingking yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu sunnahnya kayak gitu. Arabiu atayamun, yang keempat atayamun, an yabda'a birrijlina summa yusra. Ada dijelasin. Dimulai dengan kaki yang kanan baru kaki yang kiri. Yang kelima italatut tahjil melebihkan basuhan yang wajib dari basuhan yang wajib. Ila nisfisak sampai setengah betis. Sunnah tuh ketika membasuh kaki sampai setengah betis. Wal akmal ila rukbatin, tapi yang sempurna sampai dua dengkul. Sempurnanya sunnahnya kayak gitu. Yang keenam al-mubalaghatu fi ghuslil aqib. Yang keenam al-mubalaghah. Al-mubalaghah ini artinya benar-benar gitu. Betul-betul ketika membasuh akid tumit. Jadi ketika membasuh tumit ini harus benar-benar harus benar. Kenapa? Karena tumit ini kan suka kasar. Ya kan tahu? Iya kadang-kadang kan suka belipet tuh, suka kasar gitu. Nah, takutnya kalau kasar begitu suka air nggak masuk, makanya di al-mubalaghah suruh betul-betul gitu. Ketika membasuh akid tumit. Sunnah diperhatikan. Yang ketujuh al-mualah. Al-mualah ini sambung menyambung terus menerus. Baina masjid ra'si wa ghusl rijlain, antara mengusap kepala dan juga membasuh kedua kaki. Jadi kadang nggak boleh ada jeda. Setelah masuk kepala jangan diam dulu, ngelamun mikirin apa tahu dia ngelamun ya kan. Udah lama baru dia membasuh kakinya, itu dia nggak sunnah kayak gitu. Tapi sah nggak wudunya? Sah, cuma nggak mendapatkan sunnah. Yang ke-8 at-taslis fi ma madha. Yang ke-8 menigakalikan basuhan. Jadi menigakalikan basuhan. As-sabi'u, yang ke-7 as-sunanu alati ba'dal faraghi minal wudu. Tadi udah jelas semuanya tuh. Terakhir kaki kan? Di kaki nggak ada lagi udah. Kaki terakhir. Nah, sekarang sunnah-sunnah yang setelah wudu. Jadi setelah kita wudu apa sih sunnah yang harus kita lakukan? Yang pertama, syurbuhu min fadli wudu'ihi. Disunahkan diminum air sisa wudunya. Di air sisa itu sunnah diminum. Bahkan kata dalam riwayat bisa jadi obat. Jadi kalau kita wudu tuh, cara kita wudu kan ada bukan bekas wudunya, bukan air sisa wudu. Kalau kita wudu di ember, kan kita wudu di ember tuh masih ada sisa tuh di embernya tuh. Nah itu sunnahnya setelah diminum dikit aja gitu kan, diminum. Itu sunnah kayak gitu. Bahkan dalam riwayat itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah itu sebagaimana yang diamalkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Wa rasyu izarihi bihi, kemudian dia rush, dia percikan sarungnya dengan air tersebut. Kalau misalnya sarungnya itu kotor kena cipratan dari air wudu tadi, kena tanah. Nah, yang kedua ad-du'a ba'dahu, doa setelah wudu. Mustaqbilan lil qiblah, ini doanya luar biasa nih, doa setelah wudu. Harus diamalkan bagus. Setelah wudu kita menghadap kiblat, warafi'an, ya kita mengangkat kedua tangan kita bihaisu yura bayadu ibtih. Sekiranya kelihatan tuh tete kita, artinya angkat tangan sampai tinggi gitu. Sunnah ketika wudu angkat tangan sampai tinggi. Kedua tangan sambil membaca asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, dalam hadis riwayatkan barang siapa yang baca ini dalam hadis disebutkan futihat abwabul jannah as-samaniyah, dibuka tuh. Ketika dia baca doa itu tuh setelah wudu dibukakan bagi dia pintu surga yang 8. Maksudnya dia nanti bebas mau masuk surga dari pintu yang mana aja, tapi pintu surga lagi dibukakan waktu itu. Ketika dia membaca setelah wudu baca doanya apa tadi? Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu dibaca itu bagus. Ketika apa? Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Kan gampang doanya kan? Udah hafal semuanya ya? Udah hafal belum? Nah, itu kan maksudnya doanya gampang tuh. Diamalin bagus banget itu doanya, itu doa setelah apa? Setelah wudu. Akhirnya an Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, man tawaddaa, barang siapa yang wudu, faqala, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah, itu dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Yadkhul min ayyiha sya', maka dia boleh masuk dari pintu mana aja. Jadi artinya orang yang membaca ini dia udah ada jaminan masuk surga. Pintu surga udah dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Allahumma ij'alni minat tawabin Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu yang mau masuk surga enggak? Kalau yang masuk surga baca doa itu. Bagus itu selalu baca Allah. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Bahkan kalau di kitabnya Habib Umar ditambahkan lagi, ditambahin sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus juga ditambahkan lagi inna anzalnahu 3 kali, surat inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir 3 kali. Itu doa setelah nah, kalau kita yang pendek aja dah. Kalau ente-nya pendek aja udah. Baca aja asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segitu aja nih. Apalin dulu. Ya wudu baca tuh sambil angkat tangan. Madhab kaki. Baca udah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah segitu aja. Setelah wudu baca deh. Yang ketiga qiraatu qiraatu suratil qadri salasan, tambahkan juga dengan surat al-qadr inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali, ini kebanyakan takutnya. Wa ayatul kursi, dan juga tambahkan ayat kursi, terus juga tambahkan qul huwallahu ahad. Yang keempat sholatu sunnatil wudu. Nah, disunahkan setelah wudu dia sholat sunnah wudu. Luar biasa nih sholat sunnah wudu. Wahya ba'dal wudu, di setelah wudu. Setelah wudu itu sunahkan sholat namanya sunnatul wudu. Kalau mau sholat sunnahnya usolli sunnatal wudu.
Bihaitsu tunsabu ilaihi wa yaqra fiha suratul kafirun wal ikhlas. Nah, yang bacanya surat apa? Bacanya setelah Al-Fatihah rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Dan dari jufi ghairiha, dan surat apa sunatul wudu ini bisa masuk ke sholat yang lain, bisa digabung gitu. Sholat sunatul wudu digabung sama sholat duha, bisa digabung sama gobiyah, bisa. Jadi satu sholat tapi niatnya dua, bisa dia ikut ke sholat yang lain, sholat sunatul wudu. Jadi kalau mau sendiri juga nggak apa-apa ya. Kita habis wudu sholat sunatul wudu karena fadil luar biasa. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah itu Nabi sampai bertanya, kata Rasulullah SAW, wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan sehingga aku mendengar suara sendal bakiakmu di surga. Ini Bilal masih di dunia, tapi Rasul sudah mendengar apa? Suara sendal. Wah, luar biasa, ini makom yang besar. Dan juga kesaksian dari Nabi Muhammad SAW. Kata saya Nabi, Rasulullah, aku nggak mengerjakan apa-apa. Kecuali aku mengerjakan setiap aku wudu, aku sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudu katanya. Karena sebab itu kata Nabi Muhammad. Ini karena sebab melakukan setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat, maka apa? Suara sendalnya berkedengaran juga. Artinya dia sudah mendapat jaminan surga. Nanti bagaimana urusan Allah, gitu kan? Nanti dia dipermudah oleh Allah bisa masuk surga. Ya mungkin nanti di akhir hayatnya Allah kasih tobat orang yang ngamalin sholat sunnah wudu. Sebelum meninggalnya dia tobat sehingga apa? Pokoknya ujung-ujungnya nanti dia bakalan masuk surga. Dipermudah tobatnya, dipermudah sadarnya, karena kan udah ada jaminan, ya kan? Pasti masuk surga. Al-thamin as-sunanul amah fil wudu. Yang ke-8 sunnah-sunnah yang umum dalam wudu. Sunnah-sunnah yang umum dalam wudu. Yang pertama istiqbalul kiblat. Jadi wudu itu usahakan menghadap kiblat, sunnah. Yang kedua al-julus, duduk. Nah, tempo hari pernah kita obrolin kan, duduk kalau wudu, usahakan duduk. Yang ketiga tarku nafdil ma, dilarang menggibas air. Jadi air wudu ini jangan digibas, habis wudu ini jangan gitu. Jangan, biarin air wudu nempel. Jangan gitu. Atau tangan jangan. Nah itu enggak sunnah, makruh itu. Tahu kan? Gitu kita sering kayak gitu kan. Banyakkan air wudunya. Yang keempat al-iktisad fil ma', berhemat dalam air. Ada munisraf fil safi, ini tidak boros ketika nuangkan airnya. Jadi kalau pakai keran jangan di gitu. Jangan di fullin. Mahal listrik juga kan. Kira aja gitu kalau kita lagi wudu di apa namanya di rumah atau wudu di mana namanya? Di musola, kerannya buka aja dikit. Jangan sampai habis semuanya. Sampai dia semuanya air ke dia semuanya, untuk yang lain baru bagian air. Sunnahnya al-iktisad, ini kan sunnah kan. Diajarkan al-iktisad fil ma', jadi buka kerannya dikit aja, jangan banyak. Yang kelima an la yatakallam, jangan ngobrol. Ini jangan ngobrol. Mungkin kalau ada orang yang ajak ngobrol diminta aja udah. Lagi dulu enggak boleh ngobrol. Makro jangan. Yang keenam wad'u ma yaktarif anhu an yaminihi wa ma yashubu minhu an yasarihi. Yang keenam sunnahnya kalau dia wudunya dengan menciduk, maka disunahkan taruh tempat air di sebelah kanan. Tapi kalau dia wudunya dituang pakai keran, maka disunahkan di sebelah kiri ngambilnya. Yang ketujuh al-mualah. Al-mualah ini sambung menyambung terus menerus. Bihaitsu yagsilul udwasani qabla jafafil udwil awal ma'idal hawa wal mizaj waz zaman. Jadi sekiranya dia membasuh anggota badan yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Ini jangan sampai buru kering. Jadi basuh yang misalnya dia wudu membasuh apa? Tangan.
Nah, usahakan habis tangan apa? Habis muka, dia kan muka. Nah, habis muka baru tangan. Nah, disunahkannya sambung nyambung, habis muka langsung tangan. Jangan sampai keburu air yang di muka ini kering. Berarti kan di situ ada jeda yang lama di situ kan. Itu enggak sunnah. Yang kedelapan, an la yalzima wajhahu bil ma'. Dia tidak menampar wajahnya dengan air begitu tuh. Nah, jangan kayak gitu, enggak sunnah. Ada kan orang begitu kan. Mau ngapain nih bau begitu? Nah, itu enggak sunnah. Yang kesembilan, an yatawaqqar rasyas. Dia menghindari rasyas, cipratan air. Fayajlis fi mahallin la yanaluhu rasyasu fi, maka dia duduk di tempat yang sekiranya dia enggak kena kecepretan air. Jadi kalau duduknya wudu berarti di tempat yang apa namanya? Di tempat kalau tanah yang tanahnya empuk, sekiranya itu air enggak muncrat ke atas lagi gitu. Jadi enggak kena cepretan sarungnya. Yang ke-10, tarkul isti'anah fisab illa liudrin. Yang ke-10, tidak disunahkan itu minta tolong dalam menuangkan air kecuali kalau ada uzur. Jadi nggak boleh, nggak disunahkan gitu. Kita minta apa namanya? Minta dituangkan ketika wudhu. Lagi wudhu, tuangin dong pakai apa namanya? Itu tidak apa? Tidak disunahkan kecuali kalau ada uzur. Yang ke-11, tarkut tashnif illa liudrin. Yang ke-11, meninggalkan atashnif. Tashnif ini apa namanya? Mengeringkan air wudhu dengan apa? Dengan anduk atau dengan apa aja deh, dengan kain gitu. Nah, itu nggak sunnah, makruh tuh. Habis wudhu dia apa namanya? Dia lap ya, dilap. Nah, itu jangan, nggak sunnah tuh. Yang ke-12, tarku ziyadah ala salas. Yang ke-13, disunahkan wudhu itu nggak boleh lebih dari 3 kali basuhan. Yang ke-13, an layen kuso ma'u wudu'ihi an mut. Nah, yang ke-13, tidak kurang air wudhunya dari 1 mut. 1 mut itu berapa? 1 mut kira-kira apa namanya, 2 telapak tangan. Nah, wudhunya orang itu sunnahnya jangan sampai kurang dari itu gitu. Karena kalau kurang dari itu berarti nanti takutnya kurang dalam membasuh anggota wudhunya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu masih banyak sunah-sunah wudhu.